Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan bagi kita, umat yang dikasihinya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, siapapun Bapak Ibu Saudara, senang sekali dapat menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada pagi hari ini. Merupakan bukti kasih Tuhan yang luar biasa kalau kita bisa ada di minggu pertama di bulan Juni ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Bahkan kita juga akan mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saya menghimbau kepada semua Bapak Ibu Saudara yang telah tergabung dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pagi hari ini untuk dapat ikut memuji Tuhan dengan penuh semangat, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, bahkan Bapak Ibu Saudara dapat meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terlebih dari itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti ataupun biskuit dan juga air untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti setiap rangkaian ibadah online kita pada pagi hari ini, berkat Tuhan, lawatan Tuhan tersedia buat kita semua. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa sebelum kita mengawali ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah online yang ada ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat setiap kami, Roh Tuhan bekerja ke atas hati dan hidup kami, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh diubahkan, kami boleh dikuatkan ya Tuhan, terlebih kami boleh mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bawa puji-pujian dan mazmur bagi Raja kita. Dia Raja. Haleluya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, tetaplah kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri
semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. amin. Bersyukurlah. Mari kita menyembah lebih dalam lagi kepada Tuhan, karena Dia hadir pada saat ini. Kita selalu ditolong oleh Tuhan. Dia setia pada janjinya. Masa-masa yang sulit, musim yang sulit yang kita lalui, itu karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia akan selalu menolong kita. Amin. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Yakin Tuhan melindungi. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan Amin. melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia akan selalu menolong kita, akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, Tetap amin. percaya. Kita tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
katakan saudara, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Amin. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Oh, amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun musim hidup kita, saudara-saudara, apapun yang terjadi, musim apapun yang kita alami, Tuhan bersama kita. Tuhan menolong kita. Dia mengangkat hidup kita. Dia membela hidup kita, memberikan kita harapan, memberikan hidup kita yang jalan hidup yang baru, memberikan jalan keluar bagi kita. Percayalah, percayalah, Dia tetap bersama kita. Dia tetap menolong kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Dia selalu menolong kita. Selalu Amin. menjagaku, Menjaga kita semua. selai di rambutku akan terjatuh Tanpa seizin Dia. tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur. Katakan lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Amin. Dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi nyatakan, Dia mengenyangkanku.
Dia mengenalku Amin Tuhan. dan pelihara Dia memeliharaku. seumur hidupku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu menjaga kami. Engkau memelihara kami. Engkau menolong kami. Membawa kami jalan lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Allah yang kami sembah. Allah yang kami puji. Allah yang kami hormat. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan iman kami semua. Dan kami mau mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan, saya beri judul Langkah Kehidupan Kristen. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan adalah progresif. Kehidupan yang ditandai dengan adanya kemajuan yang naik, seperti naik tangga. Ya. Kita harus meniti naik dari tangga pertama, tangga kedua, sampai pada tangga tertinggi, yaitu paling atas. Ya, demikian juga dengan saudara dan saya. Setiap manusia ada perubahan yang progresif atau alami pertumbuhan sampai pada kedewasaan, keserupaan seperti Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar bersama melihat ada 4 langkah pertumbuhan iman. Pertama adalah langkah keselamatan. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, puji Tuhan. Tuhan katakan saudara dan saya ingin untuk masuk dalam langkah keselamatan. Artinya pengen selamat, ya. Selamat itu adalah lepas dari bahaya. Sebetulnya sejak Adam jatuh dalam dosa, maka kita semua manusia keturunan Adam itu berada di dalam hukuman kekal, kebinasaan selamanya, dan akan alami hukuman api neraka. Oleh sebab itu saudara dan saya perlu diselamatkan. Tetapi bukan secara otomatis, ya. Ketika kita melakukan kebaikan, pergi ke gereja, membantu orang miskin, berdoa, berpuasa, ya. Semua itu baik. Tetapi langkah-langkah itu tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kecuali di dalam Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa alami keselamatan. Ya, untuk apa kita harus lakukan itu? Kedua adalah menyadari akan dosa. Gampang bagi kita untuk menyalahkan orang lain.
ya, atau merasa diri kita lebih baik dari si A, lebih baik dari si B. Kamu salah, semua salah. Ya. Tapi standar kita bukan orang lain, tapi standar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan apa yang sudah ditentukan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, semua akan binasa. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Karena itu kita harus menyadari bahwa tanpa Yesus kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang najis, orang berdosa. Ya. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada orang berdoa di bait Allah. Orang Farisi dan pemungut cukai. Ya. Orang Farisi membenarkan diri bahwa dengan kelakuannya dia akan masuk surga. Tetapi pemungut cukai katakan, "Aku ini orang berdosa. Ampunilah aku." Siapa yang kata Yesus yang bisa dibenarkan? Bukan orang Farisi, tetapi orang berdosa, pemungut cukai yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Ada seorang ibu mengajak keponakannya yang berusia 12 tahun untuk ikut hadir dalam salah satu kebaktian di gereja. Ya. Nah, hamba Tuhan ini berbicara tentang pertobatan atau penyerahan hidup. Ketika mendengar firman Tuhan, si anak ini merasa banyak sudah dosa yang seringkali diperbuatnya. Dan dia menangis sambil berkata kepada bibinya, "Saya mau terima Yesus sebagai juru selamat." Lalu bibinya bilang begini, "Kamu ini anak baik, Nak. Kamu ndak usah maju ke depan. Kamu tidak banyak melakukan banyak dosa." Anak ini mengatakan, "Engkau tidak mengerti, Bibi. Saya orang berdosa dan saya harus datang kepada Yesus." Saudara, inilah yang harus kita sadari bahwa kita adalah orang berdosa. Orang yang butuh keselamatan dan harus datang kepada Yesus. Kemudian kita harus berbalik dari dosa kepada kebenaran. Haleluya. Itu yang disebut sebagai pertobatan metanoia, ya. Perubahan pikiran dari pikiran yang jahat kepada pikiran-pikiran tentang Kristus. Jadi jangan dipegang terus itu dosa, ya. Tapi serahkan, tinggalkan kepada Yesus. Bapak Ibu, ada banyak orang yang menyadari tentang dosa tetapi tidak mau berbalik kepada Tuhan. Masih banyak yang memegang dosa, sepertinya senang dikuasai oleh dosa, ya. Jadi tinggalkan dosa, ya. Contohnya Yudas. Yudas dia menyadari dosanya, tetapi dia tetap melakukan dosa. Bahkan akhirnya menggantungkan dirinya, ya. Beda dengan Petrus. Petrus adalah orang yang berdosa. Dia menyangkal Tuhan, tapi kemudian dia menyadari dosanya. Jadi saudara, untuk alami keselamatan, diri kita harus menyadari kalau kita orang berdosa. Kita harus bertobat, ya. Berbalik dari dosa kepada kebenaran. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya akan diampuni dan diangkat menjadi anak Allah.
Haleluya. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan kita harus menerima Dia. Banyak orang berkata, oh saya sudah percaya Yesus kok. Kita percaya kepada Yesus tidak akan menyelamatkan. Tapi kita terima Yesus Kristus di dalam hati kita. Ya, Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tidak ada setan yang ateis. Setan percaya bahwa Tuhan itu ada. Hati-hati ya. Oleh sebab itu percaya Yesus. Percaya Yesus. Yesus itu ada. Menyadari akan dosa. Terima Yesus masuk dalam hati kita dan kita akan diselamatkan. Haleluya. Ketiga adalah pemisahan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Tuhan ingin agar setiap manusia hidup dalam kekudusan, terpisah dari dunia. Ya, kudus sama dengan berbeda. Tidak sama, ya. Nah, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Orang barat sama orang Indonesia ada bedanya, ya. Orang barat kalau makan di restoran yang dilihat menunya, ya. Kalau orang Indonesia jelas yang dilihat sebelah kanan. Berapa harganya? Terus cari yang murah. Nah, saudara, orang barat dan Indonesia banyak bedanya. Apalagi anak-anak Tuhan, ya. Orang yang lahir baru karena percaya Yesus Kristus itu hidupnya berubah. Artinya tidak sama seperti yang kehidupannya dahulu. Hatinya sudah berubah. Ada banyak orang Kristen tidak bergereja karena punya pengertian bahwa sama saja kalau pergi ke gereja, ya. Tidak beda dengan orang duniawi, ya. Itu tandanya banyak orang yang tidak alami pertumbuhan rohani. Karena langkah pertama diselamatkan dan kedua harus ada pemisahan. Dipisahkan dari dunia dan hidup berkenan kepada Yesus. Kalau kita ke gereja, tapi kata-kata kita sama seperti orang dunia, ya tidak ada bedanya. Kata-kata kotor, suka memaki, teman-teman kebun binatang diajak serta-merta, ya. Hati-hati. Orang dunia suka nipu, orang Kristen juga. Orang dunia hutang gak bayar, orang Kristen juga. Apa bedanya? Ya, sikap, perilaku, karakter saudara dilihat orang, terutama orang Kristen. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Saudara tahu lambang kekristenan kita adalah salib. Ya, nah banyak orang Kristen yang namanya Kristen, tetapi hidupnya tidak seperti Kristus. Ini yang memalukan. Kristen adalah menjadi pengikut Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, maukah kita hidup bertumbuh, bukan hanya diselamatkan, tapi hidup kita dipisahkan dari perkara-perkara duniawi. Dan hidup kita makin berkenan kepada Yesus. Haleluya. Tuhan ingin hidup kita alami pertumbuhan
secara rohani, supaya hidup kita makin berkenan kepada Allah, ya. Dan keempat adalah penyerahan atau pengabdian diri. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Jadi seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Dia, Yesus, ya. Poin pertama, mempersembahkan hidup. Artinya mempersembahkan hidup tidak harus semua yang ada di sini jadi pendeta, ya. Tapi kita harus jadi pelita yang menyala. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain, ya. Saudara bisa jadi pengusaha, tetapi hidupnya jadi berkat. Saudara bisa jadi guru, perawat, ya, pegawai, rumah tangga sekalipun, tapi hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Saudara harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan persembahkan seluruh hidupmu, ya, bukan separuh, bukan seperempat. Tuhan mau hidup kita totalitas, ya. Ini loh hidupku Tuhan. Haleluya. Nah, banyak orang biasanya lewat sakit keras baru menyadari. Kena musibah baru menyadari, ya. Sudah kembang kempis, ya, hidupnya baru katakan, Tuhan, ya, pakailah hidup saya untuk memuliakan namamu, ya. Tuhan mau seluruh hidupmu. Haleluya. Poin yang kedua adalah bakat kita. Semua orang punya bakat atau talenta, ya. Ada yang diberi 1, 2, dan 5. Tetapi setiap talenta atau bakat yang kita terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus kembangkan. Jangan dipendam, ya. Kalau saudara diberi suara yang bagus, harusnya menyanyi. Bisa musik, harusnya main musik, ya. Gunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal tentang bakat atau talenta. Serahkan semua bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan poin ketiga adalah waktu kita. Efesus 2 ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Puji Tuhan, terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk hal-hal duniawi, ya. Tapi mari gunakan waktu kita buat Tuhan, perkara-perkara kekal, ya. Hidup ini kan anugerah Tuhan, karena itu gunakan waktu yang sudah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Gunakan waktu untuk berdoa, ya. Gunakan waktu untuk memuji Tuhan. Gunakan waktu untuk membaca Alkitab, ya. Gunakan waktu untuk pergi ke gereja, ya. Gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gunakan waktu untuk perkara-perkara kekal. Muliakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Milikilah pengharapan akan Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah orang yang menapaki pertumbuhan rohani mulai dari menerima Yesus sampai diselamatkan. Haleluya. Sehingga pada harinya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan melingkupi hidup kita. Karena kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kembali kami bersyukur pada pagi ini. Berterima kasih buat firman Tuhan bahwa kami sebagai jemaat harus alami perubahan-perubahan yang progresif.
agar kami beroleh keselamatan, menyadari akan dosa, ada pemisahan, pengabdian kami kepada Tuhan. Haleluya. Kembali Tuhan mengingatkan kami agar menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu anugerah Tuhan, waktu yang Tuhan beri, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan setiap jemaat agar beroleh keselamatan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih. Memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, sebentar kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Saudara yang mengikuti ibadah online bisa siapkan roti dan anggur seperti yang ada di meja depan saya. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu, bulan, Tuhan sudah memberkati jemaat. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Tuhan sudah menebus hidup kami. Tuhan sudah memberi nyawa, tubuh dan darah-Mu, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih. Anugerah, keselamatan yang begitu indah, luar biasa kami mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Ampuni segala dosa kami supaya kami dilayakkan ketika minum dan makan perjamuan Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap jemaat Maranatha yang sudah mengikuti ibadah online. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, demikian juga layakkan kami semua yang ikut dalam persekutuan ini, agar kami semua boleh mendapat anugerah, keselamatan, berkat yang dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami siap menerima perjamuan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan dengan iman. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus ada di sini, di dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Tuhan sudah memberkati kita. Terima kasih.
Terima kasih Yesus. Tuhan melawat yang sakit. Haleluya. Terima kasih. Glory. Haleluya. Tuhan akan menyembuhkan bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan Tuhan. Tuhan memulihkan yang kesulitan ekonominya, usahanya, pekerjaannya, sekolahnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan bekerja dalam hal ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan merubah semua kehidupan lama menjadi kehidupan baru, kehidupan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami juga doakan gereja Maranatha, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja. Haleluya. Biaya-biaya operasional gereja Tuhan berkati, Tuhan menolong, melindungi, memberi kesehatan, sukacita jemaat Maranatha lewat ibadah online, sehingga mereka tetap taat untuk beribadah dan pegang teguh janji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Tuhan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat tamu yang sama-sama beribadah dengan kami. Terima kasih buat seluruh pelayan, kiranya Tuhan memberkati dengan limpahnya. Diberkati usahanya, toko, sekolah, kuliah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, memberkati juga jemaatmu yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberi judul yaitu mengucap syukur atau give thanks ya. Saya akan membacakan di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 4 sampai 6. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ya, ini adalah mujizat di mana Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki ya, dan yang mereka miliki saat itu hanya 7 roti. Ya, nah mari kita menghitung ya di sini, apakah Yesus itu cukup memiliki roti untuk memberi makan 4.000 orang? Ya, jawabannya sangat sederhana. Apa yang Yesus miliki itu tidak cukup untuk memberi makan semuanya. Nah, jemaat Tuhan, kadang-kadang apa yang kita miliki itu juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Mungkin yang kita miliki tidak cukup untuk memulai sebuah keluarga, ya. Tidak cukup untuk memulai bisnis, ya. Atau juga enggak cukup untuk dipakai pergi ke tempat yang kita sukai atau melakukan hal yang harus kita lakukan. Jadi
kembali kepada Yesus, di sini Yesus juga sebenarnya tidak memiliki cukup, ya, roti yang cukup. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang menyebabkan mujizat itu bisa terjadi. Ya, Yesus mengucap syukur atau give thanks untuk apa yang tidak cukup. Di sini sebenarnya Yesus tidak memiliki roti yang cukup, tetapi Yesus melakukan sesuatu yang bisa membuat mujizat yang lebih lagi. Alkitab mengatakan Yesus mengucap syukur. Ya, dan ketika Yesus mengucap syukur untuk apa yang tidak cukup, maka mujizat yang lebih itu bisa terjadi. Mengucap syukur itu adalah benih untuk lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau saudara, Bapak Ibu Saudara ingin memiliki yang lebih lagi dalam kehidupan ini, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahan kita. Ya, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara udah siap, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini dapat datang ke hadirat-Mu untuk menerima, untuk memberikan, ya, untuk kesempatan yang indah ini di mana kami bisa memberi bagi Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami akan memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa ketika kami mengucap syukur, maka itu adalah benih untuk kami bisa memperoleh yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan mengasihi saudara yang memberi dengan sukacita. Haleluya, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Syukurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
lihat, masyurlah perbuatanku. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkatakan Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang telah bergabung bersama-sama dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap dekat dengan Tuhan. Sampai bertemu lagi dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.